Shalom jemaat yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Pernahkah Anda merasakan situasi di mana kita mau beristirahat alias nyantai dan tidak mau memikirkan sesuatu yang menjadi keruwetan pikiran kita? Namun justru di saat santai itu malah pikiran kita berputar-putar, memikirkan hal-hal lain yang membuat kita menjadi kepikiran. Pikiran kita bergerak kemana-mana, memunculkan banyak hal, maunya tidak dipikirin, tapi malah muncul pikiran yang membuat kita jadi gelisah dan cemas. Sehingga rencana nyantai berubah menjadi kekhawatiran yang baru. Stres, kecemasan, kemarahan, bahkan kebencian dan dendam bisa muncul dalam hati dan pikiran kita ketika kita membiarkan jalan pikiran kita bergerak mengikuti apa yang sedang kita rasakan atau kita alami. Misalnya, kita sedang mengalami kekecewaan. Maunya sih, ya udahlah, gak usah dipikirin. Namun ternyata saat kita istirahat, nyantai, tiba-tiba perasaan kecewa itu mulai muncul kembali yang membuat kita tiba-tiba menjadi geram, benci, marah, dan rasanya ingin membalas. Jalan pikiran kita mulai berputar-putar. Mengapa dia melakukan ini kepada saya? Mengapa dan mengapa yang lain mulai bermunculan? Pikiran kita bisa memunculkan banyak skenario di dalam mengatasi sebuah masalah atau pergumulan yang sedang kita alami. Dalam hitungan detik, kita bisa dengan segera merancangkan sesuatu yang jahat, tindakan yang ingin membalas dendam, bahkan memunculkan kebencian yang dalam. Sesungguhnya kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk dapat memiliki pikiran yang merancangkan sesuatu yang baik, tindakan-tindakan yang baik, dan tidak merugikan, bahkan memberikan pengampunan. Firman Tuhan berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Mazmur 139 ayat 24. Pikiran kita akan menentukan tindakan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan yang Maha Tahu itu melihat dan mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, hati dan pikiran kita. Allah mengetahui segala jalan pikiran kita dan kecenderungan hati kita. Jalan pikiran kita akan cenderung membawa kita jatuh di dalam dosa, sebab kita adalah manusia yang berdosa. Allah ingin agar kita memiliki jalan pikiran yang memuliakan Dia. Kita harus mau untuk menyingkirkan jalan pikiran yang buruk dan jahat, dan segera mengganti dengan pujian dan syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita harus berhati-hati agar hati dan pikiran kita tidak membuat kita menjadi berdosa dan menyimpan kebencian, kemarahan, bahkan niat untuk membalas dendam. Kita harus terus berdoa memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan agar kita tidak terjebak dengan kecenderungan hati dan pikiran yang buruk yang kemudian akan mendrive kita untuk bertindak buruk. Semakin membiarkan pikiran buruk, itu akan menghasilkan lebih banyak kekhawatiran, ketakutan, kebencian, dan yang lainnya. Maka kita perlu berhati-hati dengan jalan pikiran kita. Pikiran buruk berakar pada kurangnya kepercayaan kita pada kuasa Tuhan dan tujuan-tujuannya atas hidup kita. Pikiran buruk adalah pikiran apapun yang menyebabkan kita menjadi gelisah, terganggu, atau khawatir. Pikiran buruk menunjukkan bahwa kita terlalu fokus pada diri kita sendiri dan keegoisan kita. Kita juga perlu berhati-hati. Pikiran buruk
yang tersembunyi dapat menciptakan jebakan buruk di dalam hidup kita. Disinilah kita harus terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan mengungkapkan kebenaran kepada kita tentang akar permasalahan atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar jalan pikiran kami tidak terus membawa kami dan menenggelamkan kami kepada hal-hal yang buruk. Kami menyadari bahwa keberdosaan kami seringkali membawa hati dan pikiran kami untuk juga bertindak jahat dan buruk. Untuk itu Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menjagai hati dan pikiran kami untuk mengingatkan kami supaya kami terus berhati-hati, agar kami terus menfokuskan hidup kami hanya kepada kebenaran firman-Mu, menfokuskan hidup kami kepada tujuan dan kehendak-Mu. Tolong ya Tuhan, mampukan kami supaya jalan pikiran kami adalah jalan pikiran yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Jalan pikiran kita akan selalu membawa kita kepada kecenderungan hati yang jahat. Untuk itu biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa boleh mengingatkan kita, sebab berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan membimbing dan memberkati kita hari ini sampai selama